pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Kok Mabul Tom akan mempresentasikan sedikit tentang hipotesis pasar efisien, harga dan yield obligasi, dan pengelolaan portofolio obligasi. Adapun pembahasan saya di sini ada 4 bagian tentang latar belakang, analisis artikel, kesimpulan dan saran, dan lampiran referensi saya. Yang pertama itu latar belakang. Hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis atau disingkat dengan EMH adalah sebuah teori dalam ekonomi keuangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Fama pada tahun 1960-an. Hipotesis ini menyatakan bahwa harga aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik pada suatu saat tertentu. Dengan kata lain, pasar keuangan dianggap efisien karena harga-harga yang terbentuk di pasar sudah memperhitungkan semua informasi yang dapat mempengaruhi nilai suatu aset. Harga obligasi dan yield memiliki hubungan terbalik. Ketika harga obligasi naik, yieldnya turun, dan sebaliknya. Yield adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh obligasi berdasarkan harga saat ini. Saat harga yield obligasi naik, yield relatif terhadap investasi awal menurun karena investor membayar lebih mahal untuk jumlah yang sama dari pembayaran kupon yang tetap. Sebaliknya, ketika harga turun, yieldnya naik karena investor mendapatkan pembayaran kupon yang tetap pada harga yang lebih rendah, sehingga yield relatif lebih tinggi. Mengelola portofolio obligasi melibatkan alokasi dana ke berbagai jenis obligasi untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan, seperti pendapatan tetap, perlindungan dari risiko, atau pertumbuhan modal. Ini melibatkan analisis obligasi, diversifikasi portofolio, pemantauan kondisi pasar, serta penyesuaian portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan moneter yang berubah. Strategi manajemen risiko dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi juga krusial dalam mengelola portofolio obligasi. Selanjutnya, analisis artikel. Yang pertama itu tentang hipotesis pasar efisien, di mana definisi dari hipotesis pasar efisien merupakan teori yang menyatakan harga saham dicerminkan informasi yang tersedia di pasar. Dan asumsi para pendukung EMH atau hipotesis pasar efisien berpendapat bahwa investor mendapatkan keuntungan dari berinvestasi pada portofolio pasif dan berbiaya rendah. Sedangkan berdasarkan penelitian, data yang dikumpulkan oleh Morningstar INC dalam studi barometer aktif atau pasif, di mana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa manajer yang aktif akan mengungguli manajer yang pasif. Efisiensi pasar mengacu pada seberapa baik harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Hipotesis pasar efisien berpendapat bahwa pasar itu efisien, tidak memberikan ruang untuk menghasilkan keuntungan berlebih dengan berinvestasi karena segala sesuatu yang sudah diberi harga secara adil dan akurat. Hal ini berarti kecilnya harapan untuk mengalahkan pasar, meskipun dapat menyamai keuntungan pada pasar melalui investasi indeks pasif. Ada beberapa pasar yang kurang efisien dibandingkan pasar lainnya. Pasar yang tidak efisien adalah pasar yang harga suatu aset tidak mencerminkan nilai sebenarnya secara akurat, dan hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Inefisiensi pasar mungkin terjadi karena asimetri informasi, kurangnya pembeli dan penjual, yaitu rendahnya likuiditas, sehingga biaya atau tertundanya transaksi, psikologi pasar, dan emosi manusia, serta alasan-alasan lainnya. Inefisiensi seringkali menyebabkan kerugian bobot mati. Pada kenyataannya, sebagian besar pasar menunjukkan tingkat inefisiensi tertentu. Ke dalam kasus ekstrim, pasar yang tidak efisien dapat menjadi contoh kegagalan pasar. Selanjutnya, harga dan yield obligasi. Obligasi dalam dasarnya merupakan bentuk utang yang dikeluarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Dalam hal ini, penerbit berjanji untuk membayar kembali nilai pokok pinjaman atau nilai nominal pada jatuh tempo obligasi sambil membayar bunga secara berkala
kepada pemegang obligasi selama umur obligasi tersebut. Harga obligasi adalah nilai pasar saat ini dari obligasi tersebut. Harga ini dapat terlebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal obligasi tergantung pada seberapa besar faktor seperti tingkat suku bunga saat ini, waktu jatuh tempo obligasi, dan risiko kredit yang terkait dengan penerbit obligasi. Yield obligasi mengacu pada imbal hasil yang diperoleh dari obligasi, diukur sebagai persentase dari nilai nominal. Yield dapat bervariasi tergantung pada harga beli obligasi, tingkat bunga atau kupon, dan jangka waktu hingga jatuh tempo. Yield akan bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi. Ketika harga naik, yield cenderung turun dan sebaliknya. Analisis artikel yang kedua tentang yield dan harga obligasi. Pasar obligasi Indonesia diprediksi tertekan seiring dengan melonjaknya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun, sehingga hal tersebut mengakibatkan investor asing sering melakukan jual beli obligasi Republik Indonesia. Hal tersebut juga diperparah sikap agresif Federal Reserve, the Fed, yang diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi pada tahun 2023. Keputusan Bank Indonesia untuk mengerek suku bunga acuan atau Bank Indonesia 7-day reverse repo rate ke level 6% memang menjadi keputusan yang tepat untuk kembali menarik minat investor ke pasar obligasi Republik Indonesia. Faktor lain yang dapat menarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia ialah terjaganya stabilitas makroekonomi domestik. Selanjutnya itu analisis artikel tentang pengelolaan portofolio obligasi. Potensi resesi ekonomi Amerika Serikat semakin mengemuka dan menjadi pembicaraan pasar. Potensi resesi dan pengetatan kebijakan The Fed mengakibatkan tingginya fluktuasi pasar modal global, termasuk Indonesia, meningkatkan kekhawatiran resesi Amerika Serikat, dan juga perlambatan ekonomi global menjadi faktor dominan yang menyebabkan berlanjutnya aksi jual investor asing. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga pasar negara berkembang lainnya. Bahkan AS Treasury, obligasi pemerintah AS sebagai safe haven asset, juga tidak luput dari aksi jual investor. Secara umum, kelas aset obligasi akan menghadapi lebih banyak tantangan di tengah periode kenaikan suku bunga dan inflasi. Sesuai dengan prinsip bahwa suku bunga dan harga obligasi berbanding terbalik, namun fundamental makroekonomi Indonesia yang lebih baik dan lebih siap dalam menghadapi pengetatan kebijakan moneter global diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pergerakan pasar obligasi domestik. Dari sisi internal, perkembangan harga minyak dunia dan komoditas utama ekspor memberikan dampak yang besar terhadap beban subsidi energi dan nilai tukar rupiah. Selain itu, laju pertumbuhan kredit menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati, mengingat selama ini bank menjadi pembeli mayoritas surat berharga negara (SBN). Kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan giro wajib minimum atau GWM secara bertahap juga harus dicermati efeknya dalam mengurangi likuiditas di pasar. Yang ketiga itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hipotesis pasar efisien adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi dan keuangan. Ini mengasumsikan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia pada saat ini. Dengan kata lain, dalam pasar yang efisien, harga-harga saham atau aset lainnya akan mencerminkan semua informasi publik dan informasi yang tersedia, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan menganalisis informasi yang sama. Hubungan antara yield atau imbal hasil dan harga obligasi bergerak secara terbalik. Ini berarti ketika yield naik, harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Pengelolaan portofolio obligasi memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar obligasi, analisis risiko, pengetahuan tentang berbagai jenis obligasi, serta kemampuan untuk membuat keputusan investasi yang tepat guna mencapai tujuan investasi investor. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu
bagi para investor agar selalu memperhatikan perkembangan yang ada dan tidak hanya berpacu pada satu teori saja, karena suatu teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka perlu bagi para investor untuk menyesuaikan teori dan teknik mana yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Selain itu, saya menyarankan agar para investor lebih memperdalam teori tentang hipotesis pasar efisien. Meskipun ada kritik dan kontroversi terhadap konsep ini, hipotesis pasar efisien tetap menjadi landasan dalam teori keuangan modern yang mempengaruhi banyak aspek dalam pengambilan keputusan investasi serta pengelolaan aset. Hubungan inversi antara yield dan harga obligasi ini penting untuk dipahami oleh para investor karena membantu dalam memahami bagaimana perubahan tingkat suku bunga pasar dan mempengaruhi nilai investasi obligasi yang dimiliki. Dan sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.